Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu kelompok wanita tani Cangkir Gading, Dusun Beji, Desa Selekambang yang semua saya hormati, saya banggakan, dan juga ukhti Ibu Oktit Nur Yuliana, teman saya mahasiswa Winsesu Pokerto yang semuanya saya hormati. Izinkan pertama menyampaikan ucapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan yang sangat mulia ini. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menyampaikan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Bagaimana keadaan ibu-ibu? Alhamdulillah Sehat semuanya, alhamdulillah ya. Kami sangat berbahagia mendengar ibu-ibu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga. Untuk selanjutnya ibu-ibu, kira-kira tahu tujuan kita kumpul di sini? Tujuannya apa, Bu? Yaitu untuk mengikuti bimbingan konseling ya. Bimbingan konseling kelompok, karena kalau dua orang namanya bimbingan individu, konseling individu, karena ini melibatkan lebih dari satu orang namanya bimbingan konseling kelompok ya. Barangkali ibu sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan konseling kelompok? Pernah? Belum. Sebetulnya sudah ya, karena apalagi di kelompok wanita tani ini sering ada pembinaan, penyuluhan. Itu sebetulnya sama, Bu ya, namanya bimbingan konseling kelompok, Bu ya. Bimbingan artinya nanti ada materi yang disampaikan untuk menambah pengetahuan ya, sesuai dengan kegiatan itu. Adapun konseling itu adalah merupakan sebuah bantuan yang disampaikan oleh seorang konselor, yaitu seorang pemateri ya, dalam hal ini saya dan juga Bu Oktit. Sehingga barangkali nanti ibu-ibu ada sebuah masalah dari masing-masing, baik masalah kelompok kerja di kelompok wanita tani Cangkir Gading ini, atau persoalan yang ada di dalam keluarga. Itu tujuannya, Bu, tujuan kita kumpul bareng-bareng pada pagi hari ini. Lah, untuk lebih bisa dilaksanakan kegiatan ini dan berharap untuk bisa bermanfaat, maka kita diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Bu Oktit Nur Yuliana, tentu berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Saya kira sini ibu-ibu muslimah sedoyo ya. Kepada Bu Oktit untuk memimpin doa ya. Ya, mari ibu semua kita berdoa kepada Allah supaya acara hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Oktit dan ibu-ibu. Semoga doa yang kita lakukan akan menjadikan sebuah wasilah lancarnya kegiatan bimbingan konseling kelompok pada siang hari ini ya. Untuk selanjutnya, biar lebih akrab nanti pada saat berjalannya konseling, maka pertama perlu perkenalan dulu. Saya melihatnya ibu-ibu belum ada yang kenal dengan saya ini karena saya bukan seorang penyuluh kelompok tani, maka perlu ada ta'aruf atau perkenalan terlebih dahulu ya, Bu ya. Nanti mengalir ke sebelah kiri saya, mulai dari Bu Suwi, ibu-ibu seterusnya, dan nanti terakhir Ibu Oktit Nur Yuliana ya. Kalau saya, Bu, nama saya Umar Abdul Fattah, alamat domisili saya di Desa Sidarja. Kebetulan saya masih belajar di usia 50 tahun lebih di Universitas Islam Negeri
nggih Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Nggih. Untuk berikutnya kepada ibu yang berada di sebelah kiri saya, ibu siapa Bu? Nggih. Nama saya Suwini. Suwini. Dari mana Bu? RT 5 RW 9 Desa Selakam. Iya, berikutnya ibu. Saya Indri dari RT 4 RW 9. Indri begitu saja ya. Indri. Panggilan agamanya, Indri. panggilan agamanya Bu Indri gitu ya. Bu, ya. Berikutnya Bu. Saya Bu Ratmi dari Bu. RT 5 RW 9. Iya Bu Ratmi. Panggilannya Bu Ratmi gitu ya Bu ya. Nah, berikutnya Bu, ibu siapa Bu? Saya Bu Trioni. Reoni Trioni, iya Bu Trioni. RT 5 RW 9. Iya, RT 5 RW 9. Ibu berikutnya ibu siapa? Nama saya Ibu Kira dari Iya. RT 4 RW 9. Oh iya, iya. Nama saya Bu Sukese dari RT 4 RW 9. Iya, ibu. Nama saya Bu Jominah dari RT 4 RW 9. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Oktif Nur Yuliana. Alamat saya Penolih RT 3 RW 1. Sudah kenal semua ya Bu ya? Iya. Ini yang terakhir tadi teman saya belajar di UIN Saisu Purwokerto, Ibu Oktif Nur Yuliana. Beliau juga sebagai penyuluh agama di Kecamatan Kalikondang, bidang PPH, Pemberantasan Buta Buta Huruf Huruf Al-Quran dan Haji Umroh. dan haji umroh. Kalau saya bidang kerukunan umat beragama dan yang satu lagi ada ya tugas saya, tugas yang baru itu ya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya sebelum konseling ini dilakukan perlu diketahui Bu, azas konseling ini satu adalah azas kerahasiaan, sehingga nanti apapun yang kita bahas ada hal-hal yang sangat rahasia tidak boleh dibawa keluar diceritakan kepada orang lain karena punya potensi nanti terjadi sebuah kesalahpahaman. Terus yang kedua yaitu azas keterbukaan, jadi terbuka saja diceritakan sehingga nanti bisa diberi solusi oleh teman-teman anggota kelompok ini atau dari konselor itu sendiri. Terus yang berikutnya itu ada azas kesukarelaan, artinya kehadiran ibu-ibu ini tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, baik dari saya sendiri ataupun Bu Oktit selaku konselor atau dari pengurus kelompok wanita tani Cengkir Gading ini. Ngoten ya Bu ya. Sebelumnya kita melakukan ikrar janji untuk merahasiakan ini ya Bu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji Saya berjanji akan menjaga kerahasiaan yang muncul pada kegiatan konseling hari ini. konseling hari ini. Semoga Allah tetap meridhoi. Semoga Allah Iya. Terima kasih Ibu. Nggih. Untuk selanjutnya Bu, sebelum kita memasuki ke konseling, ini karena temanya adalah bimbingan konseling dan juga sesuai dengan kegiatan ibu-ibu di kelompok wanita tani Cengkir Gading ini, kegiatannya seperti apa sih Bu? Kegiatan tadi diantaranya kelompok wanita taninya kegiatannya apa? Yang pertama kita memanfaatkan tanah pekarangan PTP untuk ditanami ya paling enggak ada cabai atau sayur-sayuran atau bumbu semacam jahe, kencur, seperti itu. Terus yang lain usahanya apa lagi Bu di kelompok wanita tani ini Bu? Kita Dagang, jual beli. jual beli. Iya, kita punya produk nanti di kelompok kita tawarkan ketika kita ada pertemuan. Besok pertemuan siapa yang mau beli produk saya, misalnya saya punya telur puyuh, siapa yang mau beli misalnya seperti itu. Terus ada yang jamur tiram nanti di kelompok, mempermudah intinya. Seperti itu ya Bu ya. Ya, terima kasih ya. Kegiatan di kelompok wanita tani seperti halnya yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu, memang sesuai dengan ajaran agama Islam ini. Dalam ajaran agama adalah wanita atau seorang perempuan ini memiliki derajat yang sangat tinggi ibu-ibu. Seperti halnya untuk bekerja dan hal-hal yang lain.
Sehingga apapun yang dilakukan oleh ibu-ibu di kelompok wanita tani ini sangat baik, Bu. Sehingga pernah dicontohkan oleh seorang wanita yang sangat mulia, yaitu Sahabiyah Asma binti Abi Bakrin, yaitu putri anak atau anak perempuan dari seorang sahabat senior, yaitu beliau sahabat Abu Bakar, itu khalifah yang pertama. Khalifah yang pertama. Ini diterangkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Hisham. Beliau mengatakan, hadasani abdi. Saya itu pernah mendengar sebuah keterangan yang disampaikan oleh bapaknya sahabat Hisham. Sahabat Hisham mendengar keterangan ini dari bapaknya, dan bapaknya mendengar langsung dari sahabiah Asma binti Abi Bakr. Apa yang disampaikan oleh sahabiat Asma yaitu qolat tazawwazani Subair. Saya dinikah oleh seorang laki-laki, yaitu yang bernama siapa? Subair. Fama lahu fil ardi min malin wala mamlukin. Kebetulan suami saya, kata sahabat Subair ini, tidak memiliki apapun. Ya, tidak memiliki apapun, tidak memiliki harta, juga tidak memiliki seorang budak yang membantu di dalam keluarga ini. Wala ngisaiin ghairi nadikhin wa farosihi wa ghairi farosihi. Jadi kecuali hanya memiliki alat untuk mengairi lahan pertanian atau kebun cara ibu-ibu itu tadi, dan juga hanya memiliki 1 ekor kuda yang digunakan sebagai alat transportasi untuk ke kebun atau bepergian untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu apa yang dilakukan oleh sahabiat Asma binti Abi Bakrin ini ketika beliau setelah menikah dengan sahabat Subair ini, yang tidak memiliki apa-apa. Jadi yang ada di dalam keluarganya itu hanya memiliki alat untuk mengairi lahannya, yaitu untuk bercocok tanam seperti ibu-ibu yang tadi lakukan, dan juga memiliki seekor kuda, ya, seekor kuda. Kalau sekarang ya sepeda motor, Bu, sepeda motor. Lalu apa yang disampaikan yang dilakukan oleh sahabat Asma ini, ya, apakah hanya sekedar mengandalkan keadaan suami yang memiliki keterbatasan ini? Tidak. Akan tetapi wa kuntu a'lafu ya farosahu wastaqil ma'a. Akan tetapi sahabat Asma ini membantu kepada suaminya, salah satu di antaranya yaitu mencari dan memberi makan kepada ternak yang dimiliki, yaitu 1 ekor kuda itu. Itu yang dilakukan. Di samping itu, beliau sahabiah Asma ini juga ketika sudah menyelesaikan kegiatan yang ada di rumah, ada sisa waktu ini pergi ke kebun atau ke sawah untuk mengairi sawah dalam rangka sebagai lahan usaha keluarganya. Dalam hal ini di zaman Rasul, ya, sudah ada, dan Rasulullah itu tidak melarangnya. Itu diantaranya. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang istri atau seorang perempuan itu dalam hal ini yang memiliki kemampuan untuk berusaha itu tetap berusaha, seperti halnya yang ibu lakukan. Bahkan suatu saat, pada saat Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar ini berada di Gua Hiro, ya, untuk bersembunyi dari kejaran orang kafir Quraisy beberapa waktu. Di saat waktu makan, sahabiat Asma ini juga mengantar makanan ke Gua Hiro itu, untuk mengantarkan makanan untuk Rasulullah dan bapaknya itu sahabat Abu Bakar. Artinya beraktivitas, bekerja. Nah, menyemak dari peristiwa yang pernah dialami oleh sahabat Asma
binti Abu Bakar, barangkali Ibu ada pengetahuan apa yang ditangkap dalam hal ini Bu? Kira-kira apa Bu dalam coba kelihatannya apa Bu? Coloring ya. Iya boleh. Kalau saya yang mau tanyakan itu ini apa? Kan nakah. Kadang kita bingung juga. Nakah itu sebetulnya apa sih seperti itu? Iya. Nakah itu apa dulu seperti itu? Kadang ada nakah lahir, ada nakah batin. Nah, nakah lahir itu seperti apa? Nakah batin itu apa juga seperti itu? Ya, berikutnya Bu, kira-kira apa Bu ya? Ya sesuai dengan apa yang Ibu tadi sebagai pengantar ya. Kira-kira apa Bu? Yes. Misalnya seorang wanita, saya Iya. punya penghasilan, terus kok saya nggak dikasih nafkah, nggak diberi nafkah, Iya. itu bagaimana ya, maksudnya saya minta apa saya diam saja apa Gitu, iya. Katakanlah Ibu seorang istri sudah memiliki penghasilan, lalu suami melihat bahwa kan istri saya sudah berhasil, maka suami tidak memberikan nafkah seperti itu. Nah, lalu bagaimana posisi ibu ini? Apakah menambahin, diam saja, atau bolehkah meminta untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Seperti itu ya Bu ya? Iya. Ditampung dulu ya Bu ya. Berikutnya Ibu apa Bu kira-kira? Kalau saya seperti ini Pak, saya punya penghasilan, suami saya juga punya penghasilan sama lah ya. Iya. Terus kalau penghasilan saya itu lebih afdol, itu arahnya kemana? Iya. Iya. Apa ya untuk kebutuhan pokok, apa ya untuk menabung, dan seperti apa itu loh Pak? Seperti itu, iya. Iya. Ini cerita pengalaman pribadi, bukan masalah ya Bu ya. Iya. Nanti dirahasiakan ya. Berikutnya Ibu apa Bu? Ini yang baru pulang dari sudah bisa. Jadi fokusnya nggak itu Pak, belum itu fokus saya kok. Iya. Ini berarti saya sama suami kan punya penghasilan ya Pak. Iya. Seumpamanya gini, kadang penghasilan kita sendiri gitu ya Pak, mau ngasih ke orang tua itu gimana hukumnya gitu Pak? Oh seperti itu Iya. ya Bu ya. Karena sudah usaha ya Bu Iya. ya, seperti tadi Asma binti Abi Bakar ya. Lalu ketika sudah punya penghasilan, ini akan memberikan sesuatu terhadap orang tua. Iya, harus Hukumnya minta seperti izin apa? dulu apa kalau nggak minta izin juga itu hukumnya gimana gitu loh Pak. Kayak gitu ya. Iya. Nanti ditampung ya Bu ya. Karena nanti kalau belum bisa diselesaikan pada masa ini kan ada sesi berikutnya ya Bu ya. Terus berikutnya Bu. Kalau saya misalnya suami udah punya penghasilan, saya punya penghasilan sendiri, bagaimana cara mengarahkan agar uang itu bermanfaat bagi masa depannya maupun bagi keluarga sehari-hari? Iya, manfaat daripada penghasilan Oke. ibu bersama bapak dan keluarga ya Bu. Iya. Terus berikutnya Bu, ya, ini yang duitnya keren banget. Iya, Bu, yang gede kan. Iya, transfer. Iya. Ya, suami saya kan ya penghasilannya ya Cukup lah ya. tapi bagi saya aku merasa kadang ya sering kekurangan, tapi berat, maksudnya berat mau misalnya Ngomong lagi. Kurang. kurang Mbak Dados pripun ya caranya Kan jalur. ini Ada lagi ya, ya. sedangkan saya kan tidak bisa maksudnya membantu sing kathah lho Pak, Iya. paling ya sekedar Sesuai membantu. kemampuan. Iya. Iya. Berikutnya Ibu barangkali ada. Iya. Cukup bingung. Punya warung ya Bu. ya. Bingung ya. Ya, kalau saya sih sama-sama ya punya penghasilan. Kalau yang satu dagang, terus yang satu kan ya hasil misalnya tani apa sih namanya? Nandur. Ya ternak Ternak ya. kambing ya misalnya. Tapi kan misalnya lagi
punya penghasilan itu uang itu dikumpulin sama saya semua, terus ya nantinya sih berguna ya bagi Bareng-bareng lah ya, ya sama-sama. bareng-bareng, tapi ini kan gimana ya hukumnya orang apa uang itu kok yang Megang megang istri. kok ya Iya. saya semua gitu, Iya. gimana Iya. kira-kira bisa apa sih ya Solusi deh. ya, Boleh enggak kayak gitu ya Bu ya ya? boleh enggak gimana solusinya wong seorang istri kok masa megang uang semua di istri gitu. Iya, ya, semuanya sudah ada ya nangkap apa yang materi pengantar yang saya sampaikan dan juga menyampaikan persoalan yang ada di dalam keluarga. Pertama yaitu yang mulai dari Bu Suwi ini, barangkali Ibu bisa menjelaskan apa sih itu nafkah atau nafkah. Ada nafkah batin, ada nafkah lahir, iya. Kira-kira apa itu nafkah lahir? Iya, nafkah artinya ya sesuatu yang mencukupi kebutuhan hidup yang lahir itu diantaranya yaitu makan jelas, ya masa kon muda mesti ya sandang, terus sudah makan, sudah punya pakaian mesti harus ada papan itu ya, namanya nafkah lahir. Nafkah batin itu bukan hanya sekedar melakukan hubungan, akan tetapi juga menjaga sebuah perasaan. Ya Bu ya, sikap ya, sikap Kasih seorang sayang. suami, kasih sayang itu diantaranya nafkah. Barangkali dari Ibu ada yang menanggapi nambahi nafkah lahir seperti apa nafkah batin? Ada Bu kira-kira? Iya. Iya. Itu di dalam Al-Qur'an ya arijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi yang menduduki sebagai pemimpin dan penanggung jawab itu adalah seorang laki-laki. Pada prinsipnya itu. Tapi kenyataan di lapangan di keluarga itu tentu ya kondisional ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya namanya. Terus Ibu tadi yang kedua apa Bu? Misal punya penghasilan sendiri dan suami tidak memberi. Iya, apa minta ya? Ya. Kira-kira gimana Bu? Cara Ibu, katakan kalau nasibnya sama seperti Bu Indri ini, sudah memiliki penghasilan sendiri, ya. Terus ning oleh suami tidak diberi, apakah boleh meminta kira-kira Bu? Kalau menurut saya boleh. minta. Boleh Jalur meminta. aja, Bu, ya. Kewajiban, Mbak. Betul Bu, ya Bu. Tadi sudah, jadi boleh meminta ya Bu ya. Tadi sudah disampaikan Ibu bahwa ketika seorang istri meskipun sudah memiliki penghasilan, bagaimana ketika suami tidak memberi karena menganggap istrinya itu sudah melimpah penghasilannya cukup, butuh apa ben wis sana. Kata Ibu, boleh. Memang betul Bu. Di dalam agama ini tadi sudah sampaikan bahwa nafkah ini pada prinsipnya adalah seorang suami. Baik istri mampu, apalagi tidak mampu itu wajib memberi. Paham ya Bu ya? Jadi baik istri ini mampu seperti kayak Bu Indri ini, contoh ya mampu. Kok suami tidak memberi, ya, ini boleh meminta Bu. Yang penting apa yang diinginkan ini sesuai dengan kemampuan yang ada pada suami. Katakanlah kalau suami mampu memberi pesawat pun, Bu Indri boleh meminta. Tapi kalau suami tidak mampu beli pesawat, ya usah pesawat yang kalau pesawat-pesawatan sih boleh. Tapi prinsipnya boleh lah ya Bu ya. Tentu seperti ibu-ibu itu tadi boleh meminta dengan catatan selama masih sebatas kemampuan. Iya, boleh Bu. Meskipun duitnya kata Bu, ya sudah cukup penghasilannya. Berikutnya Bu tadi apa ya Bu? Nek penghasilan sendiri lebih baik arahnya kemana Pak? Mas Istri, kebutuhan penghasilan penghasilan istri. Iya. Apa kebutuhan pokok, apa Nabung. apa nabung, apa sampingan yang lain lah. Kira-kira Bu ya pengalaman ibu-ibu ini Bu ya. Ya sebelum berlanjut ya perlu kami sampaikan bahwa dalam konseling ini harus dibatasi waktu ya Bu ya untuk
tidak boleh berlebihan sampai jam 1 ya, ini maksimal nanti diupayakan setengah jam ya Bu ya. Ini Bu yang Bu siapa tadi berikutnya Bu? Bu Ratmi nih. Nah, sebaiknya sih bagaimana ketika seorang suami sudah berusaha untuk kebutuhan keluarga dan Bu Ratmi sendiri juga memiliki usaha. Nah, arah yang baik penghasilan dari seorang istri ini apakah untuk memenuhi kebutuhan pokok atau untuk menabung demi masa depan? Masa depan bukan hanya sebatas untuk Bu Ratmi dan suami, akan tapi juga pendidikan anak dan sebagainya. Baiknya seperti apa Bu? Kebutuhan pokok sama nabung. Iya, kebutuhan pokok sama nabung. Kalau ada yang sudah mencukupi kebutuhan pokok dan tersisa untuk ditabung, ya betul. Terus berikut cara-cara ibu, ngomong apa dari arah yang apa? Nek kula kebutuhan anu keinginan yang Iya, kadang-kadang kan punya keinginan ya Bu ya. Sementara Repan minta sama suami kan kepenak lah yang cukup daya baik, kepengen bakso mangga. itu boleh apa enggak? Boleh Oh, iya. tangga itu kan Izin Ya, dulu apa izin enggak? dulu ya. Ya makanya saya itu melihat bagaimana dari anggota kelompok ini caranya seperti itu. Kalau nanti memang secara agama harus diluruskan, nanti akan diluruskan seperti itu. ya contohnya kula kan kepengen lah kayak klambi sing apik sing kaya kae. Iya. Kayak misalkan Iya betul. Cara ibu apa Bu? Ada barangkali ada solusi untuk Mungkin biasanya sih menabung dulu. Baru kalau udah bisa menabung izin sama suami. Buat beli apa beli kebutuhan. kebutuhan yang istri idan. inginkan ya inginkan iya. Iya. Bagaimana sih intinya ketika punya penghasilan ini ke seorang istri, apakah lebih baiknya dikemanakan, apakah untuk pokok dulu atau pada prinsipnya sih Bu ya. Kalau penghasilan atau harta yang dimiliki oleh suami adalah milik suami dan istri yang kaitannya dengan nafkah. Jadi gue ke bapak ya gue sih. Tapi kalau penghasilan seorang istri yaitu adalah milik seorang istri. Angger duwe kalau punya dari seorang Berarti istri. misal Ya. beli apa nggak usah bilang nggak apa-apa. Ya. Makanya bagaimana sih pertanyaannya ya Bu ya tadi ya. Pertanyaannya ya Bu ya. Ya. Pertanyaannya apakah untuk memenuhi kebutuhan pokok dulu baru yang lain menabung sepertinya ya. Kalau pertanyaannya itu mestinya kalau memang kebutuhan pokok masih dianggap kurang ya lebih baik untuk kebutuhan pokok ya. Lalu dapatkah pahala ketika melakukan itu ya nanti ya. Nah kalau memang sudah cukup ya bisa untuk menabung atau untuk dibelanjakan terkait dengan apa yang diinginkan. Pertanyaannya tadi apa Bu? Apakah harus ngomong seperti itu ya? Nah, dalam hal ini urusan ekonomi keluarga itu kalau penghasilan seorang suami ini harus ngomong sama suami izin. Saya ini uang bapak ini akan saya belanjakan ini. Tapi kalau uang penghasilan pribadi memang lebih baiknya ya ngomong sama suami, Mas saya ini baru mendapat uang gaji 5 juta untuk bulan ini. Lebih baiknya sehingga suami rasa Masya Allah istriku punya penghasilan kalau mau digunakan pun tidak semaunya sendiri akan tapi izin sama suami. Dengan tanda kutip kalau tidak izin pun dalam agama kalau penghasilan sendiri tidak masalah. Seperti itu ya Bu ya. Terus Ibu tadi yang berikutnya ya Bu ya. Berikutnya itu kalau mau memberi kepada orang tua ini apakah harus izin dulu pada suami ya Bu ya? Bagaimana Bu? Apakah harus izin dulu dengan suami? Ya menurut saya sih harus izin, lebih baik izin. Lebih baik. Ada lebih baik kalau tidak izin berarti boleh kan gitu ya? Ya boleh, tapi Kalau lebih penghasilan baik Kalau sendiri. wajib izin berarti kalau tidak izin tidak. lebih baik izin. Kalau menurut saya kalau memang penghasilan saya kayaknya sih ya lebih baik izin, tapi kalau nggak izin pun nggak apa-apa kayaknya. Iya. Ya tadi. Itu yang jadi pertanyaan. Kan kadang ngomong terus
sama suami juga nggak kepenak gitu loh Pak. Karena kita juga tahu keadaan orang tua kita gimana, mau ngasih apa, mau izin terus ya enggak Nggak itu enak ya. enggak ya gitu loh Pak. Jadi kita sih tadi ya Bu ya, ibu-ibu itu sudah bisa menangkap dengan apa yang tadi sudah didiskusikan. Intinya kalau penghasilan seorang suami tadi, kalau penghasilan seorang istri adalah milik seorang Istri. tapi intinya dalam rangka upaya untuk menjaga kebersamaan dan kerukunan dalam keluarga, izin lebih baik. Kalaupun tidak izin, betul apa? Seperti contoh kemarin Bu, istri saya kan baru umroh dan baru pulang kemarin. Salah satu jamaah umroh ini ada yang mampu mengumrohkan 21 orang. Usahanya ada sebagai penjual daging sapi setiap hari itu 5 ekor. Sehingga kemarin 21. Dan tidak ingin bahwa dia itu punya uang dan ngomong sama suaminya aku nggak enak sehingga mantu sama kiai. Nah itu penghasilan saya, ini penghasilan usaha saya. Ya pun kalau memang lillahi ta'ala ikhlas untuk mengumrohkan saudara, keluarga ataupun orang terdekat karena niatnya baik, tidak masalah. Paham ya Bu? Karena tadi penghasilan seorang istri adalah milik seorang istri. Seperti itu artinya Ibu terkait dengan itu tadi sudah jadi ngomong lebih apik, tapi kan bola balik ngomong. Enggak gitu. Yang itu loh. Kecuali lah nanti penghasilan suami atau penghasilan usaha bersama. Usaha bersama kan ada ya Bu ya. Usaha bersama artinya di antara suami istri ini melakukan sebuah usaha yang dikelola bersama, inilah harus. Saya sama suami sih punya prinsip gini Pak. Kalau saya kalau itu saya sama suami mau ngasih ke orang tua. Jadi kalau saya ngasih ke orang tuanya bapak, saya yang ngasih. Tapi kalau ngasih ke orang tua saya, bapak yang ngasih gitu. Iya. Gitu. Tapi kan kadang kebutuhan kan enggak itu loh Pak. Kadang kadang bapak itu udah ngasih dan ayah orang tua minta apa nggak dikasih kan bingung gitu loh Pak, mau minta izin dulu gimana. Memang prinsip yang harus dibangun untuk memperlihatkan sebuah kebersamaan seperti apa yang Ibu sampaikan itu Bu ya. Artinya kalau memang harus diawali dan dibangun kebersamaan itu. Katakanlah orang tua mertua juga orang tua kita ya. Dan sama-sama memiliki hak untuk dihormati, hak untuk diasih, dan hak untuk dinafkahi. Barangkali orang tua itu sudah tidak memiliki sehingga biar kelihatan ya apa ya, kebiasaan orang tua kan seperti itu ya, ada melihat. Jadi dia memperlihatkan kebersamaan di dalam keluarga seperti yang dicontohkan itu. Ketika saya atau suami Ibu ingin mengasih sesuatu kepada orang tua saya atau orang tua suami Ibu, ya Ibu yang ngasih. Dan begitu juga sebaliknya. Setidaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu pada saat mungkin kena apa wae mari gone bapak keluarga sing lanang gede tapi gone sing dirembuk dulu sebelumnya. Saya kira itu dulu ya Bu ya, masih ada 3 ini nanti pada sesi berikutnya ya Bu ya, pada sesi berikutnya kan ya sesi ketiga ya, karena sesi kedua nanti konseling ini akan disampaikan oleh konselor Bu Oksit Nur Yulian. Barangkali itu dulu ya Bu ya. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya bahwa seorang istri atau seorang wanita ketika memiliki kemampuan dalam urusan berkarir, di Islam itu tidak melarang untuk bekerja, untuk berusaha. Meskipun pada prinsipnya nafkah, kebutuhan keluarga apapun bentuknya adalah tanggung jawab seorang suami. Tapi kan suami mana ya yang tidak menginginkan semua itu. Tapi kan ada keterbatasan, kadang-kadang ada yang mampu, kadang-kadang ya ada punya keinginan tapi belum bisa mewujudkan impian itu. Maka ketika seorang istri atau seorang wanita itu memiliki kemampuan, tidak ada larangan untuk bekerja. Tentu dengan norma-norma yang harus dipenuhi oleh seorang istri atau ibu pada saat akan melakukan kegiatan usaha. Nah, seperti apa sih aturan main seorang istri atau wanita bisa bekerja nanti pada saat
berikutnya karena dibatasi waktu ini ya Bu ya. Jadi silakan Ibu untuk kesimpulannya Ibu untuk berkarya sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi niat untuk meringankan beban keluarga yang semestinya harus ditanggung oleh seorang suami. Saya kira itu semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri bersama-sama konseling pada pagi siang hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Sekian akhirul qouli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.